Shalom, kembali lagi bersama kami di I Start Jesus. Saya yakin dan percaya saudara adalah orang-orang yang paling diberkati pada pagi hari ini. Sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Oleh karena itu saudara, saya mengundang saudara dengan segala kelimpahan yang saudara miliki pada hari ini. Mari kita hampiri tahta kudusnya, kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelumnya sama-sama kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih atas segala anugerah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami rindu untuk duduk diam di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Inilah kami pada pagi hari ini. Kami rindu untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala perbuatan baik-Mu, segala kebaikan dan kebajikan yang terus mengikuti kami sepanjang kehidupan kami Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami mau mulai pagi hari ini hanya dengan memuliakan satu nama yang kudus, nama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan aku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan aku berjalan sendirian, so Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Ya benar Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini biarlah kami sama-sama angkat tangan kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau katakan Kau baik. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak pernah Kau pandang, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Kau mengasihiku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Terima kasih Tuhan. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Engkau Bapa
biarkan aku berjalan sendirian, so Kau Bapakku yang baik. Engkau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan aku berjalan sendirian, so Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan aku berjalan sendirian, so Kau Bapakku yang baik. Engkau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan aku berjalan sendirian, so Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kami naikkan pujian, kami naikkan segala puji, segala hormat bagimu Yesus. Terima kasih buat kesetiaanmu, terima kasih buat kebaikanmu, oh Yesusku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, oh Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku Tuhan, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Kami bawa hati kami, ku membawa hatiku Tuhan, hanya Engkau di hidupku, oh Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa
boleh berikan kemuliaan yang paling meriah hanya bagi Tuhan kita. Selamat datang dalam program I Start with Jesus. Puji nama Tuhan, hari ini tentunya menjadi hari yang diberkati untuk kita bisa bersama-sama kembali mengikuti kegiatan ibadah di pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan selalu punya rencana yang terbaik bagi setiap kita. Tentunya kita sudah diberkati di dalam pujian penyembahan yang telah kita nikmati. Nah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita mau terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami pada hari ini dibangunkan dari tempat tidur kami. Dan kami sebelum beraktivitas, kami ingin mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya memerdekakan kami, menguatkan kami, dan menjaminkan perjalanan kami menjadi perjalanan yang berkualitas. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan, Roh Kudus yang ambil alih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, judul hari ini yang saya bawakan yaitu berbicara mengenai selalu beruntung. Oke, ini judul yang Tuhan mau bagikan bagi setiap kita di hari ini. Kita lihat dulu sebentar di dalam Yosua pada pasal yang pertama, pada ayat yang ke-8. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita melihat teks daripada Yosua pada pasal pertama ayat yang ke-8 ini, ayat ini berlatar belakang yaitu tentang bagaimana Tuhan memerintahkan Yosua untuk menggantikan Musa. Ini merupakan bagian daripada perintah Tuhan. Pada saat Yosua ditunjuk untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin atas bangsa Israel. Nah, setelah Musa meninggal, Yosua harus memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Nah, tentu tugas ini sangat besar dan penuh tantangan, karena Yosua harus menghadapi berbagai rintangan, baik rintangan secara fisik, yaitu perang melawan bangsa-bangsa di Kanaan, maupun secara spiritual menjaga kesetiaan Israel kepada Tuhan. Nah, dalam konteks ini, Tuhan memberikan janji dan kunci keberhasilan kepada Yosua. Dikatakan kalau Yosua, dia setia terus memperkatakan dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan, maka dikatakan Yosua akan berhasil dan dia akan beruntung dalam segala hal yang dia kerjakan. Nah, yang menjadi perenungan kita di hari ini adalah mengenai kunci untuk bisa mengalami keberuntungan. Bagaimana kuncinya untuk selalu beruntung? Nah, kalau setiap orang ditanyakan, pasti semua orang pengen hidupnya berhasil, pengen hidupnya beruntung. Namun, keberuntungan yang sejati itu bukan sekadar faktor kebetulan. Karena buat orang dunia, kalau beruntung itu kebetulan aja lagi untung. Itu menurut dunia. Tapi saudara, saya mau katakan bahwa keberhasilan kita bukan sekedar faktor kebetulan. Karena tetapi kebetulan, bukan bagi dunia kan kebetulan keberuntungan, tetapi buat kita itu merupakan hasil dari hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan pasti beruntung nggak? Ini dia langkahnya. Bagaimana kita bisa menikmati keberuntungan? Yang pertama adalah dengan memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Mazmur 78 ayat yang keempat dikatakan, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Nah, dari teks ini kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin agar kita tidak berdiam, tapi Tuhan ingin agar kita terus memperkatakan firman-Nya. Nah, Tuhan memerintahkan kepada Yosua, dikatakan bahwa untuk Yosua tidak lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ini berarti bahwa firman Tuhan itu harus selalu diucapkan. Ingat ini, firman Tuhan itu selalu harus diucapkan, diingatkan, dan diajarkan. Kita tidak bisa hanya menerima firman atau tahu firman, lalu kita cuma menyimpan firman itu dalam catatan-catatan kita. Melainkan firman itu harus dibicarakan dan harus diperkatakan. Sebab langit dan bumi itu dijadikan berdasarkan perkataan Tuhan yang Tuhan sebutkan. Bahkan dikatakan lagi dengan jelas bahwa setiap orang tua wajib
memperkatakan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Karena perkataan firman yang akan menjagai perjalanan anak-anak mereka dalam segala keberuntungan. Dituliskan di dalam Ulangan pada pasal 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Perhatikan kata-kata ini. Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, ketika kita sering berbicara tentang firman Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang mengarahkan hati dan pikiran kita untuk tetap berdiri di dalam kebenarannya Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah setiap langkah-langkah kita itu akan selalu mengalami keberuntungan. Wow, ini yang pertama. Berarti firman bukan disimpan, tapi untuk disampaikan, untuk diucapkan. Nah, yang kedua, saudara, dikatakan adalah merenungkan firman siang dan malam. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua. Merenungkan firman siang dan malam. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi pada pasal 4, pada ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya begini, kita akan kesulitan memikirkan atau merenungkan firman kalau kita belum membacanya. Ingat baik, apa yang mau direnungkan kalau kita belum pernah baca Alkitabnya? Banyak jemaat Tuhan cuma ke gereja, tapi mereka tidak pernah membaca firman Tuhan. Bagaimana mungkin dia bisa merenungkan kalau dia belum membacanya? Nah, setelah itu, setelah baca maksudnya, nah kita mau merenungkannya, itu maksudnya. Nah, merenungkan berarti tidak hanya membaca, tetapi juga itu memahami dan menggumulkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada saat kita merenungkan firman Tuhan, ini yang terjadi, saudara. Kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan petunjuk untuk setiap langkah-langkah yang akan kita lakukan, termasuk hari ini sebelum Anda beraktivitas. Ketika Anda memulainya dengan membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, maka saudara akan memiliki langkah-langkah strategis. Anda akan bisa melihat apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam perjalanan Anda. Nah, kalau saya ajak saudara kembali melihat kepada Yosua. Yosua itu adalah seorang hamba Musa yang sangat setia. Yosua paham betul bagaimana dasar keyakinan Musa kepada Tuhan. Yosua sendiri selalu berusaha meyakinkan dirinya dengan Taurat Tuhan bahwa tanah perjanjian itu pasti akan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau kita mundur 38 tahun yang lalu sebelum Yosua menginjakan di tanah perjanjian, Yosua itu pernah diutus, saudara, di 38 tahun yang lalu. Diutus bersama para pemimpin yang lain. Untuk apa? Untuk mempelajari tanah dan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan selama 40 hari. Sekembalinya mereka dari tanah Kanaan, 10 orang itu pulang dengan hati kecut dan membawa kabar buruk untuk mundur dan jangan masuk ke sana, mereka sampaikan kepada orang-orang Israel. Tetapi sebaliknya, Yosua dan Kaleb, dua orang ini, mereka bersikeras mengajak orang Israel untuk masuk berperang dan menduduki tanah yang Tuhan sudah janjikan. Nah, pada saat itu umur Yosua masih 40 tahun, saudara. Yosua itu didorong oleh ambisi dan rasa patriotisme yang tinggi akan entitas suatu bangsa. Bahwa suatu bangsa dapat disebut sebagai bangsa bila mana bangsa itu memiliki tanah atau wilayah di mana bangsa itu berdaulat atasnya. Nah, tentunya semangatnya Yosua baik, maksud dan tujuannya juga baik. Tetapi Tuhan masih butuh waktu untuk mempersiapkan Yosua menjadi pemimpin yang matang sebelum bergerak untuk menaklukkan tanah Kanaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kematangan atau kedewasaan itu akan menjaga kita di dalam segala keberhasilan yang kita capai di dalam perjalanan kita. Itu sebabnya dalam keberhasilan
dan keberuntungan yang dicapai oleh Yosua setelah dia memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian. Yosua tetap stabil dan Yosua tidak hanyut oleh euforia suasana kemenangan atas tempat di mana tanah Kanaan yang mereka taklukkan. Dalam Yosua 14, mari kita lihat ayat 10 sampai 11 dikatakan, "Jadi sekarang," kata Yosua, "sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini," perhatikan ini dia, "sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk." Dan saudara, ketika pada saat akhir daripada kepemimpinan Yosua, ini menarik. Ketika dia memimpin sampai akhir, Yosua tetap memperlihatkan kedewasaan, kematangan, serta kestabilan kerohaniannya sebagai pemimpin yang membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Itu terlihat di dalam Yosua 24 ayat 14. Dikatakan begini, "Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan." Ayat 15-nya, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini." Tetapi ini statementnya Yosua sebagai seorang pemimpin yang sampai akhir berintegritas, yang tetap stabil dalam kematangan kedewasaan di dalam tuntunan perkataan firman Tuhan. Dia berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Menarik bukan? Yosua sampai akhirnya dia tetap stabil di dalam kedewasaannya. Yang ketiga, untuk meraih keberuntungan di dalam kehidupan kita adalah dengan melakukan firman, yaitu dengan hati-hati. Melakukan firman dengan hati-hati. Yakobus 2 ayat 26 berkata, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati." Saudara, berkat dan keberuntungan itu tidak datang hanya dengan mengetahui firman Tuhan. Bagaimanapun yang namanya membaca firman itu pasti kebaikan, tetapi kita harus dengan melakukannya. Saat kita menanti firman Tuhan, hidup kita selaras dengan rencananya Tuhan. Sehingga kita pasti akan mengalami keberhasilan yang sejati yang Tuhan telah sediakan. So, saya simpulkan, keberuntungan sejati itu bukan berasal dari kebetulan. Kata dunia kebetulan, tapi kata Tuhan tidak. Keberuntungan itu berasal bukan dari kebetulan, tetapi dari nasib, atau kata orang nasib baik. Bukan itu. Tetapi keberuntungan itu berasal dari ketaatan kepada firman Tuhan. Jadi, jika kita ingin hidup kita diberkati, sukses, dan beruntung dalam segala hal, maka kuncinya ini: perkatakan, renungkan, dan lakukan firman Tuhan setiap hari. Saya berdoa saudara di hari ini, saudara sebelum melakukan aktivitas, dalam melakukan segala sesuatunya, dalam bertindak, dalam mengambil segala keputusan, biarlah firman Tuhan akan menuntun Anda dan menguatkan Anda bahwa Anda adalah orang-orang yang pasti akan mengalami keberuntungan di dalam Tuhan. Nah, kita akan masuk sekarang di dalam sesi perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Kita percaya bahwa korban tubuh Kristus, curahan darah Yesus di atas kayu salib, menjaminkan kehidupan Anda dan saya di bumi sama seperti di sorga. Mari kita angkat rotinya sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU. Kami diberkati, umur panjang, dan tidak akan sakit-sakitan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus.
Mari kita angkat anggur ini di atas kepala kita. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus. Mulai hari ini kami bersama dengan keluarga termeterai. Sebagai warga sorga. Dijamin punya rumah di bumi. Punya rumah di sorga. Tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah. Dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak kuasa gelap. Aku tolak roh jahat. Aku tolak segala rancangan-rancangan orang jahat. Tidak berkuasa atas hidup kami. Mulut kami diberkati. Setiap doa kami digenapi pasti berhasil. Dan kami punya iman yang kami pegang. Yang kami kerjakan. Di dalam karir. Bisnis. Proyek. Usaha. Studi. Pelayanan kami diberkati lipat kali ganda. Dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara, Anda telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Masing-masing mengucap syukur untuk korban tubuhnya, untuk curahan darahnya. Percayalah, janji Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmatnya Tuhan, itu senantiasa menuntun setiap kita. Di tangan kita masing-masing ada minyak urapan. Kita mau siapkan minyak dari tempat kita masing-masing. Kita bisa berdoa. Kenapa kita berdoa pakai minyak urapan? Ini perintah Tuhan, saudara. Tuhan yang menyatakan keajaiban. Saya mau sedikit kesaksian buat saudara. Yaitu di bulan Februari kemarin, ada salah satu orang kenalan kami, yaitu keluarganya mengalami kedukaan. Lantas dia meminta saya untuk berdoa, yaitu malam penutupan peti. Di malam penutupan peti itu, saya mengurapi jasad. Itu adalah hal yang biasa rutin kalau saya diundang untuk ibadah pemakaman. Saya urapi dulu jasadnya dengan minyak. Dan setelah itu, saya berdoa dan saya khotbah buat mereka menguatkan keluarga. Nah, keesokannya adalah ibadah penguburan. Hanya saya berhalangan dan saya tidak bisa untuk membantu untuk penutupan, untuk penguburan. Jadi diserahkan kepada gereja yang lain. Nah, saudara, ketika acara itu sudah selesai, penguburan sudah selesai, keluarga ini telepon saya kembali. Apa yang mereka katakan? Mereka bilang bahwa keluarga mereka meninggal di bulan Februari itu, kuburannya hendak disatukan dengan orang tuanya atau papinya. Jadi papinya sudah meninggal 16 tahun yang lalu, saudara. 16 tahun yang lalu. Pada waktu papinya meninggal, itu yang mendoakan, yang mengurapi, tutup peti, sampai ke penguburan, itu semuanya saya yang melakukannya. Nah, apa yang mereka saksikan sama kami? Pada waktu itu digali kembali, saudara. Sudah 16 tahun, begitu mereka gali, itu peti matinya tidak hancur dan tidak rusak sama sekali, saudara. Peti matinya masih keras. Dan bukan itu saja, kain yang menutupi atas peti matinya pun tidak rusak juga. Padahal mereka keluarga sederhana. Bukan beli peti yang dari jati, peti yang mahal. Bukan, petinya peti murah biasa, saudara. Tapi petinya masih keras. Mereka bilang, luar biasa, kata begitu. Dan peti yang baru dalam artian keluarga yang meninggal ditaruh ditumpuk karena memang cukup dalam, langsung ditaruh saja, masih numpang di atas peti yang lama tanpa memindahkan lagi, saudara. Langsung ditaruh dan ditumpuk. Apa yang saya mau katakan sama saudara? Tuhan mau tunjukkan bahwa Tuhan berkuasa. Minyak urapan berkuasa, kenapa? Karena Tuhan yang bekerja di dalamnya. Dan saya percaya kalau Tuhan yang mengerjakan, pasti kuasa Tuhan bekerja juga, bukan buat saya saja tapi buat saudara juga. Karena saya setiap kali mau nutup tanah, nutup peti itu ya, itu pasti liang lahatnya saya urapi lagi dengan minyak. Saya mendoakan bahwa tidak ada penampakan atas orang yang sudah meninggal di rumah mereka masing-masing. Dan itu terbukti berkali-kali saya lakukan. Jadi hari ini, saudara yang angkat minyak dari tempat Anda, kuasa mujizat Tuhan juga terjadi bagi hidup Anda. Amin. Percayalah, janji Tuhan itu luar biasa. Mari sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Urapi pasanganmu, anak-anakmu, keturunanmu, proyekmu, bisnismu, diberkati Tuhan luar biasa. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Di layar monitor saudara, ada kata-kata berkat yang bisa memberkati setiap kita pada saat kita melepaskan kata-kata ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan,
Saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita sudah sampai di penghujung acara ini. Mari arahkan hatimu dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik Anda di dalam aktivitas Anda. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala sesuatunya. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan Tuhan pasti buat engkau berhasil. Diangkat naik jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan sepanjang tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat atas hidupmu. Sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini, sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita nanti sama-sama menjadi warga sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa kembali di program I Start With Jesus berikutnya. God bless you. Amin. Engkau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan aku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang